Halo temen, galbay atau gagal bayar di aplikasi Akulaku dan Shopee Paylater, DC lapangan rajin banget nih datang ke rumah teman-teman, dan ini adalah sumber masalah yang harus kalian buang jauh-jauh. Nah, di video kali ini saya akan share cara mengatasi agar DC lapangan tidak datang ke rumah teman-teman. Nah, maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, marilah kita sama-sama berdoa agar kita bisa terbebas dari yang namanya jerat pinjaman online, terbebas dari yang namanya dosa riba, dan kita bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi pinjaman online secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk permasalahan debt collector yang datang sering banget ke rumah, itu teman-teman harus paham beberapa hal. Yang pertama, untuk debt collector itu biasanya nagih ke rumah itu ada daftar orang-orangnya ya teman. Jadi si A, si B, si C itu ada daftarnya, dan di daftar itu ada daftar prioritas. Nah, daftar prioritas ini adalah orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang kalau ditagih nanti akan bayar, orang-orang yang tunduk pada debt collector dan dia mentalnya sangat kecil ya teman. Jadi teman-teman harus paham ini. Jadi umpamanya kalau ditagih debt collector, orang-orang ini biasanya akan tunduk kepada debt collector, melakukan berbagai macam cara, entah itu gali lubang tutup lubang atau pinjam temannya. Yang penting utangnya bisa dibayar pada saat debt collector nagih. Itu orang yang tidak punya mental ya teman. Jadi teman-teman harus paham ini. Teman-teman tidak boleh masuk ke daftar prioritas ini. Teman-teman harus punya mental yang kuat menghadapi debt collector. Nah, langkah-langkah agar debt collector tidak menagih ke rumah teman-teman. Yang pertama, teman-teman, kalau umpamanya debt collector datang, teman-teman cuek saja dan menanggapi seperlunya saja. Nah, kalau ditagih ya teman-teman bilang saja, saya kalau ada uang nanti akan saya bayar bang, besok kesini lagi ya, seperti itu. Dan teman-teman harus punya kuat mental ya teman. Kalau ditagih lagi, teman-teman bilang seperti itu saja, nanti lama kelamaan debt collector akan bosan sendiri. Dan kalau umpamanya debt collector menagih mengancam, saya akan pidanakan karena kamu nggak bayar-bayar. Nah, teman-teman harus punya mindset ini. Teman-teman harus bilang saja, silahkan dipidanakan, saya tunggu surat dari pengadilannya. Seperti itu. Nanti debt collector akan khawatir, akan bingung, akan takut kalau teman-teman dinilai punya kemampuan yang bagus dalam berbicara, punya pengetahuan tentang seluk-beluk pinjaman online, dan nantinya debt collector tidak akan datang ke rumah teman-teman karena takut dengan gertakan teman-teman. Nah, debt collector juga pilih-pilih orang ya teman. Kalau orangnya tidak punya pengetahuan tentang pinjaman online, tentang masalah hutang piutang, biasanya akan lebih sadis menagihnya. Tapi jika teman-teman punya pengetahuan yang bagus dan punya mental yang kuat untuk menghadapi debt collector, teman-teman akan bisa terbebas dari yang namanya debt collector datang terus ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan pengetahuan tentang pinjaman online, dan yang jelas teman-teman harus punya kuasa atas diri teman-teman. Jadi tidak tergantung debt collector, tidak disetir oleh debt collector. Jadi pada saat teman-teman punya uang ya bayar, kalau enggak ya dicuekin saja, nggak apa-apa, karena debt collector itu juga akan mikir ya teman, dia akan mencoret nama teman-teman dari daftar prioritas dan menagih orang lain yang punya mental yang lemah. Jadi teman-teman harus kuatkan mental terlebih dahulu, jangan pernah takut. Debt collector itu juga manusia seperti kita, dia butuh makan, dia punya hati, dia punya perasaan. Jadi jangan minder, jangan takut sama debt collector, dia juga manusia. Dan yang terpenting teman-teman harus punya income tambahan. Nah, ini berlaku buat teman-teman yang ada pekerjaan. Kalau teman-teman nggak punya pekerjaan, teman-teman cari pekerjaan dulu ya teman. Harus gigih, harus pantang menyerah tentang itu. Dan yang paling penting teman-teman juga harus banyak bersedekah agar nantinya ada rezeki-rezeki dari yang tidak terkira bisa datang ke tempat teman-teman. Dan teman-teman harus cari income tambahan agar nantinya finansial teman-teman bisa terbantu lebih kuat lagi agar kebutuhan primer teman-teman bisa terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, teman-teman tinggal ada uang tambahan itu bisa untuk bayar pinjaman online. Nah, saya doakan semoga teman-teman terbebas dari pinjaman online, dapat bayar utang, dapat finansial yang bagus, dapat income tambahan. Nah, itu saja cara dari saya agar debt collector tidak lagi menagih teman-teman. Semoga cara ini bermanfaat ya teman. Yang paling penting teman-teman kuatkan mental agar bisa bernegosiasi dengan debt collector. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.